Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Bertemu lagi pada perkuliahan Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD dan Ibu Melatriana SPD MPD. Nah, hari ini kita akan mengkaji mengenai buku How to Design and Evaluate Research in Education. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, yang beranggotakan Adelia Rafika Putri dengan NPM 201302108, Fitriani dengan NPM 201302114, Helga Farica dengan NPM 201302132, dan Putri Septiani dengan NPM 201302116. Materi pertama mengenai The Randomized Post-Test Only Control Group Design. The Randomized Post-Test Only Control Group Design atau rancangan secara acak dengan tes dan kelompok kontrol, melibatkan dua kelompok yang keduanya dibentuk oleh penugasan acak. Satu kelompok menerima perlakuan eksperimental, sementara yang lain tidak, dan kemudian kedua kelompok diuji pada variabel terikat. Sebuah diagram dari desain ini adalah ditampilkan pada PPT yang tertera. Nah, seperti sebelumnya, simbol X mewakili paparan perlakuan dan O mengacu pada pengukuran variabel dependen. R mewakili penugasan acak individu ke kelompok. C mewakili kelompok kontrol. Dalam desain ini, kontrol ancaman tertentu sangat baik. Melalui penggunaan tugas acak, ancaman karakteristik subjek, pematangan, dan statistik regresi dikontrol dengan baik, karena tidak ada satupun dari subjek dalam penelitian ini diukur dua kali. Pengujian bukan kemungkinan ancaman. Ini mungkin yang terbaik dari semua desain untuk digunakan dalam studi eksperimental, asalkan ada setidaknya 40 subjek di setiap grup. Sayangnya, ada beberapa ancaman terhadap validitas internal yang tidak dikendalikan oleh desain ini. Yang pertama adalah kematian. Karena kedua kelompok ini serupa, kita mungkin mengharapkan keluar yang sama dari masing-masing kelompok. Namun, paparan kelakuan dapat menyebabkan lebih banyak individu dalam kelompok eksperimental keluar atau tinggal dibandingkan dalam kelompok kontrol. Hal ini dapat mengakibatkan dua kelompok menjadi berbeda dalam hal karakteristik mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pada tes. Untuk alasan ini, peneliti harus selalu melaporkan berapa banyak subjek yang keluar dari setiap kelompok selama sebuah eksperimen. Ancaman sikap mungkin terjadi. Selain itu, implementasi, pengumpulan data, lokasi, dan ancaman riwayat mungkin ada. Ancaman ini terkadang dapat dikendalikan dengan modifikasi yang sesuai pada desain ini. Sebagai contoh dari desain ini, pertimbangkan hipotesis tadi di mana seorang peneliti menyelidiki efek dari serangkaian lokakarya pelatihan sensitivitas di Fakultas Moral di sekolah menengah atas. Peneliti secara acak memilih sampel 100 guru dari semua guru-guru di kabupaten. Peneliti kemudian secara acak menugaskan guru ke dua kelompok, kemudian memaparkan satu kelompok tetapi bukan yang lain. Kemudian mengukur moral masing-masing kelompok menggunakan kuesioner. Nah, gambar 13.4 menyajikan diagram eksperimen hipotesis. Nah, pada gambar tertera bahwa pada awalnya terdapat 100 guru yang dipilih secara acak. Kemudian 100 guru tersebut dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri atas 50 guru termasuk dalam eksperimental kelompok dan 50 yang lainnya termasuk dalam kelompok kontrol. Nah, pada kelompok eksperimental diberi perlakuan. Nah, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Setelah itu, dari kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan, dilakukan tes melalui kuesioner. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa penting untuk tetap memperjelas perbedaan antara pemilihan acak dan penugasan acak. Keduanya melibatkan proses pengacakan, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Pemilihan acak dimaksudkan untuk memberikan sampel yang representatif, tapi mungkin atau tidak mungkin disertai dengan penugasan acak subjek ke grup. Nah, penugasan acak dimaksudkan untuk menyamakan kelompok dan seringkali tidak disertai dengan pemilihan acak.
Selanjutnya yaitu random assignment with matching. Random assignment with matching atau tugas acak dengan pencocokan dalam sebuah percobaan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kelompok-kelompok subjek dalam percobaan akan setara. Setiap individu dapat dicocokkan pada variabel tertentu. Pilihan variabel yang akan dicocokkan didasarkan pada penelitian, teori, dan atau pengalaman penelitian sebelumnya. Anggota dari setiap pasangan yang cocok kemudian ditugaskan ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak. Adaptasi ini dapat dilakukan untuk kedua post-test kelompok kontrol dan kontrol pretest. Post-test desain kelompok saja, meskipun yang terakhir lebih umum. Selanjutnya ada diagram desain random assignment with matching, yaitu kontrol khusus post-test acak desain grup menggunakan subjek yang cocok, yaitu ada kelompok perlakuan XO dan kelompok kontrol CMO. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang mechanical matching. Mechanical matching diartikan sebagai pencocokan mekanis yang merupakan proses memasangkan dua orang yang memiliki skor serupa pada variabel tertentu. Misalnya, dua gadis yang memiliki skor bakat matematika dan skor tes kecemasan serupa, maka mungkin bisa dicocokkan pada variabel tersebut. Setelah pencocokan selesai untuk seluruh sampel, pemeriksaan harus dilakukan melalui penggunaan polygon frekuensi untuk memastikan bahwa kedua kelompok memang setara pada setiap pencocokan variabel. Namun sayangnya, terdapat dua masalah yang membatasi dalam menggunakan pencocokan mekanis. Yang pertama, sangat sulit untuk mencocokkan lebih dari 2 atau 3 variabel. Orang bukan hanya memasangkan lebih dari beberapa karakteristik. Hal ini mengakibatkan perlu membuat sampel awal yang sangat besar untuk menggambarkannya. Yang kedua yaitu untuk mencocokkan itu hampir tidak bisa dihindari bahwa beberapa mata pelajaran harus dihilangkan dari penelitian, karena tidak ada kecocokan untuk mereka yang dapat ditemukan. Maka sampel tidak lagi acak meskipun mungkin ada yang telah terjadi sebelum pencocokan terjadi. Sebagai contoh, desain pencocokan mekanis dengan tugas acak. Misalnya, seseorang peneliti tertarik pada efek pembinaan akademik pada nilai poin rata-rata atau IPK siswa berprestasi rendah dalam sains kelas. Peneliti secara acak memilih sampel dari 60 siswa dari populasi 125 siswa tersebut di sekolah dasar setempat dan mencocokkannya secara berpasangan. Dilihat dari perolehan IPK, ditemukan bahwa dia dapat menandingi 40 dari 60. Kemudian, secara acak menetapkan setiap subjek dalam 20 pasangan yang dihasilkan, baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Pada gambar 13.7 menyajikan contoh serupa. Yang keempat yaitu statistical matching. Statistical matching atau pencocokan statistik di sisi lain tidak mengharuskan hilangnya subjek dan juga tidak membatasi jumlah variabel yang cocok. Setiap mata pelajaran diberikan skor atau prediksi pada variabel dependen, berdasarkan korelasi antara variabel terikat dan variabel yang menjadi subjek yang cocok. Perbedaan antara yang diprediksi dan skor aktual untuk setiap individu kemudian digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Statistical equation atau penyamaan statistik adalah istilah yang lebih umum daripada sinonimnya, yaitu pencocokan statistik, dan biasanya disampaikan kepada siswa dengan istilah menjodohkan. Ketika pretest digunakan sebagai variabel yang cocok, perbedaan antara skor yang diprediksi dengan skor aktual adalah skor keuntungan regresi. Skor ini lebih disukai karena lebih mudah, yaitu post-test minus skor pretest untuk setiap individu, karena lebih terpercaya. Jika pencocokan mekanis digunakan, satu anggota dari masing-masing pasangan yang cocok secara acak ditugaskan untuk kelompok eksperimental dan yang lainnya sebagai kelompok kontrol. Jika statistik pencocokan digunakan, maka sampel dibagi secara acak pada awal penyesuaian. Statistik dibuat setelah semua data dikumpulkan.
Meskipun beberapa penelitian menganjurkan penggunaan statistik daripada pencocokan mekanis, karena pencocokan statistik tidak sempurna. Kelemahannya adalah mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel dependen dan masing-masing variabel prediktor dapat digambarkan dengan benar oleh garis lurus daripada garis lengkung. Apapun prosedur yang digunakan, peneliti harus mengandalkan penugasan acak untuk menyamakan kelompok pada semua variabel lain yang terkait dengan variabel terikat. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.